Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali pemirsa diskusi kita petang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari KPK, tapi sampai saat ini belum ada pihak dari KPK yang confirm untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Saya ingin ke Pak Robert dari Ombudsman. Bagaimana Ombudsman menilai soal pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Ya Mbak Tisa, saya mulai dari menjelaskan proses kerja di Ombudsman dulu terkait penanganan laporan ini ya. Mhm. Sesuai dengan mekanisme di Ombudsman, setelah laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP bulan lalu, dan kemudian juga kita memberikan ruang bagi munculnya hak prosedural bagi pihak terlapor dalam hal ini KPK dan BKN, maka secara resmi siang tadi kami sudah mengirimkan produk pamungkas Ombudsman yang bernama rekomendasi ditujukan kepada Bapak Presiden dan sudah diterima oleh pihak Sekretariat Negara dan juga kepada Ketua DPR sudah diterima juga oleh pihak Kesekjenan DPR begitu. Selain tentu kepada para pihak terkait ya, termasuk pihak terlapor gitu, kita akan kirimkan. Dan sebagai sebuah rekomendasi ini produk hukum di Ombudsman, sesuatu yang final mengikat Oke. dan wajib dilaksanakan. Ini kalau Oke, kita wajib bicara hukum ya. dilaksanakan, kita boleh tahu nggak isinya apa? Bisa dipaparkan Pak Robert, apa saja rekomendasinya? Sebenarnya saya menahan diri untuk tidak bicara isi sebelum Presiden dan Ketua DPR membaca, tetapi intinya adalah sama seperti yang juga kita sampaikan di laporan akhir hasil pemeriksaan kemarin, di mana pertama kepada pimpinan KPK, dalam hal ini sesungguhnya kepada PPK, pejabat pembina pegawai KPK, untuk melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN terhadap setidak-tidaknya 75 pegawai KPK gitu ya, yang sekarang sudah tinggal 56 itu, dan kemudian kepada BKN untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan parameter ini roadmap terkait dengan proses peralihan yang ini bisa diduga akan juga dilakukan di masa-masa mendatang, mungkin juga terhadap Ombudsman dan sebagainya. Sementara kepada Bapak Presiden, kenapa kepada Presiden? Pertama adalah karena memang rekomendasi Ombudsman itu tidak saja ditujukan kepada para pihak dalam hal ini pihak terlapor, tapi juga terutama kepada atasan terlapor, yaitu adalah Presiden. Itu satu. Ada penyalahan nggak dalam prosedur pemecatan KPK anggota KPK ini ataupun pegawai KPK ini? Ada sesuatu yang dilanggar tidak? Saya kira itu sudah menjadi temuan lama Ombudsman ya, dan itu yang sudah dimunculkan di laporan akhir hasil pemeriksaan, di mana memang ada temuan terkait dengan maladministrasi berlapis-lapis ya, baik dalam proses penyusunan. Jadi sekali lagi, proses penyusunan Ombudsman tidak melakukan judicial review atas Perkom 1 2021, tapi proses penyusunannya apakah ada maladministrasi tidak dalam proses penyusunan. Kemudian kedua, dalam proses peralihannya sendiri ya, termasuk di dalamnya adalah soal tes wawasan kebangsaannya. Dan kemudian ketiga adalah dalam penetapan hasil. Saya kira tidak untuk mengulang lagi, ini sudah menjadi berita lama dan sudah disampaikan oleh Ombudsman bahwa maladministrasi berlapis-lapis itulah yang menjadi dasar bagi Ombudsman untuk mengeluarkan, waktu itu memang karena masih laporan akhir, kita menyebutnya tindakan korektif. Dan sekarang karena sudah produk pamungkas, rekomendasi, maka ini kemudian menjadi semacam perintah untuk dijalankan, karena memang ini kewajiban hukum ya. Undang-undang 37 maupun Undang-Undang 25 ini kalau kita taat pada aturan, pada hukum itu mengatakan bahwa rekomendasi Ombudsman itu wajib dilaksanakan. Baik. Dan karena dia wajib dilaksanakan, maka dia adalah produk hukum. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke pakar hukum tata negara. Rekomendasi Ombudsman sudah menunjukkan, juga sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada di situ hal yang tidak seharusnya terjadi. Kalau pakar hukum tata negara melihat soal ini, soal temuan Ombudsman dan juga soal pemecatan ini, seperti apa? Apakah ada celah mungkin temuan ini atau mungkin pemecatan ini tidak akan absah? Kan termasuk juga Ombudsman dan Komnas HAM ada pelanggaran. Konsekuensi dari cacat administrasi dan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah batal demi hukum ya. Jadi proses TWK dan segala macamnya yang berkaitan dengan itu, termasuk pemberhentian 57 pegawai ini harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak pernah ada upaya pemberhentian itu. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan, pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara itu wajib melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam konteks ini mereka dilarang melakukan 3 hal. 1, melakukan tindakan atau kebijakan yang bukan kewenangannya. Kedua, mencampur adukan kewenangannya. Dan ketiga, bertindak sewenang-wenang. Dalam temuan Komnas HAM dan ORI kan bisa tergambar jelas ya dalam proses penyelenggaraan berbagai tindakan yang sewenang-wenang terjadi. Termasuk pelanggaran HAM yang kita sudah mendengar berhari-hari bahwa itu terkesan melecehkan hak azazi para pegawai KPK yang sebenarnya tidak hanya dilindungi oleh undang-undang tetapi juga oleh konstitusi, undang-undang dasar. Oleh karena itu ya memang ada kewajiban ya untuk kemudian menghormati temuan dan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM ini tidak hanya oleh pimpinan KPK tetapi juga oleh Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat sejauh ini seperti apa sikap dari pemerintah sendiri menilai soal pemecatan TWK ini? Anda tadi mengatakan, Mas Firman tadi mengatakan bahwa yang harusnya sekarang bertindak nampaknya adalah harusnya Presiden, begitu ya di kalimat terakhirnya tadi ya? Ya, jadi saya tidak habis pikir kalau Presiden mengucapkan bahwa jangan semua hal kepada Presiden diarahkan. Tentu dalam konteks ini Presiden harus memahami posisi Presiden sendiri dalam sistem pemerintahan presidensial ya. Karena beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, hampir seluruh hal di Republik ini ya berurusan dengan Presiden ya, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kita baca kewenangan Presiden itu melingkupi 5 hal ya, cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, pertahanan, keamanan, dan diplomatik. Hampir seluruh hal itu ada di sana. Nah, aneh kalau Presiden coba menghindar ketika urusannya soal pegawai KPK. Ada apa begitu ya? Apakah mungkin sebenarnya ini bukan keinginan dari pimpinan KPK, keinginan dari yang lain, tetapi memang ini betul adalah keinginan dari Presiden untuk memberhentikan 57 ini dengan berbagai cara ya. Tentu saja kalau Presiden tidak menginginkan ini sebagaimana pidato awalnya bahwa jangan sampai TWK itu menjadi syarat untuk kemudian memberhentikan pegawai KPK, maka tentu Presiden dengan mudah memerintahkan pimpinan KPK untuk mematuhi ini. Apalagi tanpa perlu izin pimpinan KPK kalau pakai PP nomor 17 tahun 2020 ya, sebagai pimpinan tertinggi PNS, Presiden itu berhak mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS. Artinya besok pagi kalau Presiden punya keinginan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena ada 57 orang pegawai terbaik KPK disingkirkan oleh pimpinannya sendiri, Presiden bisa mengangkatnya. Jadi persoalan akan segera selesai. Yang saya heran kenapa Presiden mencoba membuat persoalan ini tambah berlarut-larut, padahal sudah ada temuan Ombudsman dan Komnas HAM yang harus dibedakan dengan isi putusan MK dan Mahkamah Agung. Oke, baik. Nah, dengan 57 orang, 56 tidak lulus TWK dan satu lagi katanya mau pensiun begitu ya, waktunya sudah mendekati pensiun. Apakah kira-kira ini akan membuat KPK semakin lemah atau sama saja nanti giginya KPK? Nanti kita akan bahas ya Bapak-Bapak usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.